Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Adiela Ulhusna dengan NIM 226701618. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini. Oke, yang pertama ada pengenalan teknologi dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini. Nah, definisi teknologi dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini apa sih? Yaitu penggunaan berbagai perangkat dan media berbasis teknologi modern yang diintegrasikan ke dalam proses belajar mengajar untuk anak usia dini, termasuk perangkat keras seperti komputer, laptop, tablet, proyektor, dan perangkat lunak seperti aplikasi, program, permainan edukatif, dan sumber daya digital lainnya. Bertujuan untuk memperkaya pengalaman belajar anak, mengembangkan keterampilan penting seperti kreativitas, literasi digital, dan pemecahan masalah. Namun, penggunaan teknologi harus sesuai dengan perkembangan anak dan diimbangi dengan kegiatan pembelajaran tradisional dan aktivitas fisik yang sesuai untuk anak usia dini. Nah, selanjutnya, apa aja sih manfaat teknologi dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini? Yang pertama, meningkatkan minat dan motivasi belajar. Lalu yang kedua, memfasilitasi pembelajaran yang aktif dan interaktif. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan teknologi dasar sejak dini. Yang keempat, memperkaya pengalaman belajar. Yang kelima, memfasilitasi pembelajaran individual. Yang keenam, mempersiapkan anak-anak untuk era digital. Dan yang terakhir, nomor 7, mendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, selanjutnya apa saja sih jenis-jenis teknologi yang dapat dimanfaatkan? Yang pertama ada komputer, yang kedua ada tablet, yang ketiga papan tulis interaktif, yang keempat internet. Yang kelima ada multimedia, keenam kamera digital, 7 perekam suara, dan 8 robot pendidikan. Nah, selanjutnya yang kedua, ada prinsip-prinsip penggunaan teknologi dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini. Lalu, apa saja sih kesesuaian tahapan perkembangan anak? Yang pertama ada perkembangan kognitif, yang kedua perkembangan bahasa, ketiga perkembangan motorik, keempat perkembangan sosial dan emosional, yang kelima minat dan motivasi. Selanjutnya, keseimbangan antara penggunaan teknologi dan aktivitas bermain itu apa aja? Yang pertama, kegiatan bermain sebagai prioritas utama. Lalu yang kedua, penggunaan teknologi secara terbatas dan terukur. Yang ketiga, teknologi sebagai alat bantu belajar. Yang keempat, menggabungkan teknologi dengan kegiatan bermain tradisional. Dan yang terakhir, nomor 5, mendorong keseimbangan dan variasi kegiatan. Lalu, apa saja pengawasan dan bimbingan dari pendidik? Yang pertama, memastikan penggunaan teknologi yang aman dan tepat. Kedua, memberikan bimbingan dan fasilitasi. Yang ketiga, menjaga keseimbangan dan mengintegrasikan teknologi dengan kegiatan lain. Keempat, memfasilitasi diskusi dan refleksi. Kelima, pemodelan. Keenam, kolaborasi dengan orang tua. Selanjutnya, yang ketiga, media pembelajaran berbasis teknologi untuk pendidikan anak usia dini. Nah, apa saja sih aplikasi dan software edukasinya? Yang pertama ada aplikasi pengenalan huruf dan angka. Contohnya, aplikasi ABC Kids, Endless Alphabet, Monkey Made School Shanshan. Yang kedua, aplikasi cerita interaktif. Contohnya, Fantastic 3D. Yang ketiga, aplikasi kreativitas. Contohnya, aplikasi Scratch GR, Vocal Life World, dan Kids Doodle. Yang keempat, perangkat lunak presentasi. Contohnya, PowerPoint. Yang kelima, perangkat lunak manajemen kelas. Contohnya, Seesaw, Class Dojo, atau Brooms. Yang keenam, perangkat lunak simulasi dan permainan edukatif, contohnya Dragon Box dan Codable. Dan yang terakhir, video pembelajaran, contohnya BBC Learning dan Sesame Street.
Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai video pembelajaran interaktif. Nah, apa sih itu? Yaitu video digital yang dirancang khusus untuk melibatkan partisipasi aktif anak dalam proses pembelajaran, di mana tidak hanya menampilkan konten visual dan audio, tetapi juga memungkinkan anak untuk berinteraksi dengan konten tersebut dalam berbagai cara. Fitur utamanya yaitu animasi menarik dan warna-warna cerah sesuai untuk anak-anak, narasi jelas dan mudah diikuti, berisi elemen interaktif berupa pertanyaan, permainan sederhana, dan kegiatan lain yang melibatkan respon dari anak. Manfaatnya, meningkatkan minat dan motivasi anak untuk belajar, menyajikan informasi dalam bentuk yang menarik dan mudah dimengerti, mengembangkan kemampuan motorik halus melalui interaksi dengan video, memfasilitasi pembelajaran aktif dan pengalaman belajar yang bermakna, melatih kemampuan mendengar, mengamati, dan memecahkan masalah sederhana. Lalu implementasinya dapat diintegrasikan dalam berbagai topik pembelajaran, seperti berhitung, pengenalan huruf, dan pengenalan warna. Selanjutnya ada electronic book atau buku digital, yaitu buku cetak yang dapat dibaca melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, atau electronic book reader, e-reader, berbentuk dalam format seperti PDF atau aplikasi buku interaktif. Karakteristiknya dilengkapi dengan multimedia seperti gambar, animasi, suara, atau video untuk memperkaya pengalaman belajar, memungkinkan interaksi seperti mengubah ukuran teks, membuat catatan, atau melakukan pencarian kata kunci. Selanjutnya manfaat, memudahkan anak mengakses buku kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital, membantu mengembangkan keterampilan literasi digital sejak dini, serta mengurangi beban membawa buku cetak yang berat. Dan implementasinya digunakan sebagai sumber belajar pelengkap dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dapat digunakan untuk kegiatan belajar di rumah dengan pengawasan orang tua. Selanjutnya, permainan edukasi berbasis komputer atau tablet. Merupakan jenis permainan digital yang dirancang dengan tujuan untuk mendidik dan mengajarkan konsep-konsep tertentu kepada anak-anak, namun tetap menyenangkan dan menghibur. Karakteristiknya, menggabungkan elemen permainan interaktif dengan grafik warna, animasi, dan suara dengan tujuan pendidikan. Menyajikan teks tantangan atau misi yang harus diselesaikan oleh anak. Mengajarkan konsep-konsep seperti berhitung, mengenal huruf, warna, bentuk, dan lain-lain. Memiliki tingkat kesulitan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan anak. Lalu manfaatnya, meningkatkan minat dan motivasi anak untuk belajar dengan menghadirkan pembelajaran dalam bentuk permainan yang menyenangkan, memfasilitasi pembelajaran yang aktif dan interaktif melalui keterlibatan langsung anak, mengembangkan keterampilan kognitif seperti pemecahan masalah, pemikiran logis, dan kreativitas, melatih koordinasi mata dan tangan, serta keterampilan motorik halus, memperkenalkan anak-anak pada teknologi digital sejak dini. Implementasinya dapat digunakan sebagai kegiatan belajar di kelas dengan bimbingan guru, disediakan sebagai pusat kegiatan atau pojok permainan di dalam kelas. Anak-anak dapat memainkannya secara individu atau kelompok. Guru dapat menggunakannya sebagai media untuk memperkuat konsep-konsep yang telah diajarkan. Lalu pertimbangan dalam pemilihan permainan. Sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran pendidikan anak usia dini, di mana harus berisi konten yang aman dan sesuai untuk anak-anak, tampilan visualnya menarik dan tidak terlalu rumit, tingkat kesulitan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan anak, serta kemudahan penggunaan dan instruksi yang jelas untuk anak-anak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.